Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Setiaji. Saya dari kelas IT 801 dari Universitas Cyber Asia dengan NIM D20401020025 dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Cian Ramadona Soltin, Eskom, Mkom. Setelah di sini saya akan menjelaskan hasil UAS saya, yaitu mereview sebuah jurnal internasional. Jurnal yang akan saya review berjudul yaitu implementasi Kamenz clustering untuk proyeksi inventaris. Oke. Ringkasan jurnal dalam review saya, jurnal ini berjudul implementasi Kamenz clustering untuk proyeksi inventaris. Ini ditulis oleh Bapak Julham Sitorus, Bapak Irwan Syahputra, Hoirul Indra Angkat, dan Dewi Sartika. Jurnal ini diterbitkan di International Journal of Science, Technology and Management. Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan algoritma clustering Kamenz untuk meningkatkan akurasi peramalan inventaris yang merupakan komponen krusial dalam manajemen rantai pasokan yang efektif dan pengurangan biaya. Oke, pendahuluan. Penulis menekankan pentingnya peramalan inventaris yang akurat dalam manajemen rantai pasokan, terutama untuk perusahaan seperti dapur Unix yang fokus pada penjualan peralatan rumah tangga. Penulis juga mengidentifikasi masalah utama dalam teknik peramalan tradisional, yaitu kompleksitas dan variabilitas pola permintaan. Mereka mengusulkan pendekatan berbasis data dan menggunakan Kamenz clustering untuk mengelompokkan barang-barang inventaris berdasarkan pola permintaan yang unik. Tujuan dari penelitian atau jurnal ini yaitu untuk meningkatkan manajemen inventaris dengan menggunakan algoritma Kamenz clustering untuk mengelompokkan barang-barang inventaris berdasarkan pola permintaan yang serupa. Dengan adanya pengelompokan ini, model peramalan yang dipersonalisasi dapat dikembangkan untuk setiap kelompok, sehingga prediksi permintaan menjadi lebih akurat dan kontrol inventaris dapat ditingkatkan. Oke, tahapan riset dalam jurnal ini yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, lalu kemudian lanjut ke studi literatur, yaitu mencari sebuah teori-teori, kemudian datanya dikumpulkan, lanjut ke tahap data collection yaitu mengumpulkan data dan preparing, kemudian lanjut ke preparing dan processing data. Nah, ini data tersebut setelah dikumpulkan akan dimasukkan ke dalam file CSV yang kemudian akan diprocessing datanya. Nah, processing data ini juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ya yang mendukung tentang algoritma Kamenz ini. Kemudian dilakukanlah clustering Kamenz, lalu mendapatkan analisanya, kemudian lanjut ke conclusion dan suggestion, artinya apa, ringkasannya ya. Lanjut ke flowchart-nya. Di sini dia akan start, lanjut ke determine number cluster, lanjut ke centroid, lalu mengkalkulasikannya distance antara objek, jarak ya, antara objek dan ke centroidnya. Kemudian di grouping berdasarkan minimum distance ya. Nah, kemudian dilakukan sebuah logical, apakah centroid position tidak sama. Nah, jika dia tidak sama maka akan balik lagi ke kalkulasi. Jika sama maka dia akan berakhir ya. Ini adalah sebuah desain yang sudah dibuat dalam makalah itu, yaitu menggunakan aplikasi yang bernama Design Orange Data Mining. Ini dijalankan di sebuah MacBook ya, sebuah komputer MacBook. Nah, di sini kita bisa melihat tahapannya. Dan dia masukkan file, kemudian file diseleksi dulu kolom-kolomnya,
kemudian akan menjadi sebuah data table. Nah, data table itu akan di-grouping dan menghasilkan sebuah data yang telah dikelompokkan dan akan dilakukan pre-process. Lalu setelah dilakukan pre-processing, lalu dilakukan logical comment clustering tersebut dan akan menghasilkan sebuah data table kembali dan scatter plot. Oke, hasil yang didapatkan pada penelitian ini bahwa metode clustering comment sangat signifikan untuk meningkatkan akurasi peramalan inventaris. Proses clustering mengidentifikasi 3 kelompok barang yang berbeda dan mungkin prediksi permintaan yang lebih presisi. Hasil clustering menunjukkan bahwa aplikasi Orange sangat membantu dalam menganalisis data penjualan di toko dapur unik, terutama dalam mengelompokkan data penjualan barang yang mudah terjual, seperti kelompok gelas, melamin, dan barang yang sulit terjual, seperti gelas mini goblet. Baiklah, terima kasih dari saya. Inilah hasil dari review jurnal saya untuk UAS ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.